Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 4 macam roh dan 2 kubu dalam semesta. Ada 4 macam roh yang ada dalam semesta. Yang pertama adalah roh Allah. Yohanes 4 ayat 24 menyebutkan bahwa Allah itu roh. Roh Allah memiliki kuasa maha tinggi di atas segalanya. Allah dapat hadir di mana-mana dan maha kuasa. Roh Allah meskipun satu, namun ada 3 oknum yang diperkenalkannya pada kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Allah yang roh itu menjadi manusia pada kurang lebih 2018 tahun yang lalu. Dan bernama Yesus Kristus, Tuhan, Mesias, Juru Selamat kita. Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal. Ia disebut sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangannya dan menyebutnya sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Yang kedua, saudara, roh malaikat. Tuhan Allah menciptakan malaikat dalam jumlah yang sangat banyak dengan tujuan mengerjakan tugas yang diberikan Allah dan untuk melayani dan menolong manusia sesuai dengan petunjuk Allah. Alkitab tidak menyebutkan jenis kelamin malaikat. Malaikat tidak kawin dan tidak punya anak. Tidak ada malaikat dalam bentuk anak kecil. Malaikat diberi kehendak bebas untuk memilih taat atau tidak taat pada Allah. Namun demikian malaikat memiliki karakter tunduk dan taat sepenuhnya kepada Allah. Malaikat tidak mempunyai tubuh daging, namun malaikat mempunyai kemampuan untuk mengambil rupa seperti manusia. Yang ketiga, saudara, roh iblis dan setan-setan. Iblis dan setan-setan adalah roh-roh jahat di udara. Mereka tidak memiliki daging, namun suka mencari tubuh manusia yang bisa dirasuki dan didiami, khususnya mereka yang membuka celah bagi iblis. Orang yang beriman sungguh pada Tuhan Yesus tidak dapat dimasuki atau dirasuki oleh setan. Iblis dan setan-setan dulunya adalah malaikat juga, tapi iblis memberontak pada Allah karena ingin menyamai Allah. Kesombongan iblis membuatnya jatuh dalam dosa dan ia pun dibuang ke bumi. Bersama dengan iblis, sepertiga dari para malaikat ikut memberontak dan mereka juga dilemparkan ke bumi. Malaikat-malaikat yang memberontak ini disebut sebagai iblis, setan, atau malaikat kegelapan. Yang keempat, saudara, roh manusia. Manusia memiliki roh yang berdiam di dalam tubuh daging. Pada saat mati secara jasmani, roh manusia akan kembali kepada Tuhan untuk menerima penghakiman menurut perbuatannya selama hidup di bumi. Orang-orang yang memiliki Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Pembela yang agung akan dihakimi untuk menerima kehidupan yang kekal. Sedangkan orang yang tidak memiliki Juru Selamat akan dihakimi untuk dihukum secara kekal dalam neraka. Alkitab menyebutkan bahwa suatu saat nanti manusia akan diberikan lagi tubuh daging, yaitu tubuh kebangkitan, di mana rohnya akan kembali pada tubuh kebangkitan yang disempurnakan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam semesta ada 2 kubu, yaitu kubu kebenaran dan kubu kejahatan, kubu terang dan kubu kegelapan, kubu yang baik dan kubu yang jahat. Allah dan para malaikatnya berada di kubu terang, kubu kebenaran dan kebaikan. Sedangkan iblis dan setan-setan berada di kubu kegelapan dan kejahatan. Manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih yang baik atau yang jahat. Tuhan menghendaki agar manusia taat kepadanya, tapi banyak manusia yang rohnya tidak mau taat dan maunya adalah hidup menurut keinginannya sendiri. Manakah yang mau saudara pilih? Berada di kubunya Tuhan atau kubunya setan? Jika kita ada di pihak Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang kekal dan kebahagiaan yang sejati.
Tuhan Yesus berkata agar kita percaya kepadanya. Dia berkata, percayalah kepadaku. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Tuhan memberikan kita dua pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dalam Ulangan 30 ayat 19 tertulis, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pilih jalan kehidupan, agar kita memiliki kehidupan yang kekal dan kebahagiaan yang sejati. Pilihlah pada hari ini, pada saat ini, apakah saudara mau memilih jalan kehidupan ataukah kematian? Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika saudara mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, berdoalah dan nyatakan bahwa saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Marilah kita ikut Tuhan Yesus, Sang Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kiranya renungan pada saat ini memberikan pemahaman yang lebih dalam, dan Roh Kudus yang akan memberikan tuntunan kepada setiap saudara untuk mengenali firman-Nya lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.